Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah Ramadanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam YIN Bukit Tinggi. Pada kali ini saya akan menjelaskan isi pokok-pokok Al-Quran. Sebelum kita masuk pada pembahasan, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Apa saja sih isi pokok Al-Quran itu? Yang pertama adalah akidah dan akhlak. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga adalah sejarah. Yang keempat, hukum. Dan yang kelima adalah sains dan teknologi. Yang pertama yaitu akidah. Akidah secara bahasa yaitu kepercayaan atau keyakinan. Dan menurut istilah, akidah adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan diaplikasikan dalam bentuk amal. Jadi, inti pokok dari ajaran akidah itu adalah membahas tentang tauhid, keyakinan tentang bahwa Allah lah yang Maha Esa, dan kita juga wajib mengimani rukun-rukun iman yang lainnya. Yang kedua yaitu akhlak. Menurut bahasa, akhlak artinya yaitu tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah sifat yang tertanam di dalam diri manusia yang muncul secara spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Hadis juga dijelaskan bahwa akhlak yang baik bersumber dari hati yang baik, dan hati yang bersih akan memancarkan akhlak yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Ketiga yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah ini berasal dari kata abada ya'budu abadan atau ibadah, yang artinya adalah menyembah. Jadi ibadah ini adalah suatu bentuk rasa kepatuhan kita atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah lah yang patut kita sembah. Ibadah dibedakan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahiyah dan ibadah ghairu mahiyah. Ibadah mahiyah ini adalah ibadah khusus yang tata caranya telah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahiyah, ibadahnya lebih bersifat umum dan tata caranya tidak ditentukan seperti silaturahmi. Yang keempat ialah hukum. Hukum di sini adalah sebagai salah satu pokok ajaran Al-Quran yang berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar yang dimana dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, yang dimana di dalamnya itu menetapkan hukum-hukum baik itu secara global ataupun secara terperinci. Dan di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia. Yang kelima yaitu sejarah. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah umat Islam terdahulu yang diceritakan mulai dari yang beriman sampai yang mengingkari. Yang keenam yaitu sains dan teknologi. Jadi Al-Quran di sini banyak sekali memberikan isyarat dan ilmu pengetahuan sains atau teknologi yang bersifat potensial dan kemudian dapat dikembangkan demi kemaslahatan bersama. Hal penting yang perlu diingat bahwa dalam kurun waktu sejarah umat manusia, Islam telah melahirkan banyak sekali cendekiawan muslim yang terkenal. Di antaranya yaitu Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Khawarizmi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.